Oke, pertanyaan ke selanjutnya yaitu, Bang, berapa omset saat ini? Nah, oke, halo semuanya, selamat datang lagi channel Putra ID. Nah, di video kali ini saya bakal share lagi kondisi rental PlayStation yang saya kelola, rental PlayStation Putra ID yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini tepatnya di Jalan Cilolohan, nomor 16. Ini dekat ke kampus Universitas Siliwangi, Universitas BTH, dan Poltekkes Tasikmalaya. Oh, satu lagi di sini ada STAI ya. Nah, di sini saya bakal share bagaimana kondisi ataupun bagaimana prospek rental PlayStation di tahun 2025. Tepatnya sekarang saya bikin video ini di bulan Februari. Nah, di sini saya bakal sharing ke teman-teman semua. Banyak banget pertanyaan di kolom komentar di video-video saya sebelumnya mengenai rental PlayStation. Nah, di sini saya udah catat ya. Ada beberapa pertanyaan. Der, kebelah Der. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada mungkin sekitar 15-an di sini. Nanti saya bakal jawab satu persatu bagaimana pertanyaan teman-teman mengenai rental PlayStation. Dan kebetulan ini tuh sekarang malam-malam di rental PlayStation saya itu alhamdulillah masih sangat ramai ya. Nah, di sini nih cukup lumayan ramai, jadi kita bikin videonya di luar aja ya, karena kalau di dalam tidak memungkinkan kondisinya. Nah. Oke, kita di sini aja biar sedikit fokus dan sedikit enak untuk bercerita. Oke, langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama teman-teman semua ya. Yang pertama, Bang, ukuran rukonya berapa meter kali berapa meter? Nah, untuk rental PlayStation saya, tadi benar. Nah, ini untuk lebarnya ini sekitar 4 meter dan juga untuk panjangnya itu sekitar 8 meter. Ya, menurut saya ini cukup lumayan sempit ya untuk di tahun 2025. Karena di sini banyak banget rental-rental PlayStation yang baru buka itu luas-luas banget. Ini menurut saya masih rental konvensional lah, masih zaman dulu punya saya itu. Yang sekarang itu udah banyak yang pakai sofa dan juga nggak lesehan. Kalau saya itu masih sistem lesehan pakai kursi duduk. Ya cukuplah untuk menampung sekitar 9 sampai 10 PlayStation ya. Di sini kebetulan di rental PlayStation saya itu ada 8 PS4 dan juga 10 PS4 dan 2 PS5. Jadi ukuran ruko PlayStation Putra ini panjangnya 8 meter dan lebarnya 4 meter. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Bang, pakai listrik berapa kWh? Nah, listrik yang saya pakai di rental PlayStation Putra ini sekarang 3.500 kWh. Awalnya 2.200 karena saya itu kemarin sempat pakai AC karena sempat panas dan sering jepret ya si listriknya itu, jadi saya naikkan ke 3.500 kWh. Di sini saya pakai beberapa alat elektronik yang udah pasti itu ya, PS4-nya ada 10, PS5-nya ada 2, ada showcase, ada kipas angin, stabilizer, kemudian kipas, lampu. Ya menurut saya itu 3.500 standar lah untuk di tahun 2025 dengan 12 PS. Oke, itu pertanyaan yang kedua ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, taruh dulu. Ini agak susah. Pertanyaan ketiga, Bang, pakai PS ori atau hand? Nah, ini sebetulnya udah sering saya jawab di video-video sebelumnya ya. Untuk rental PlayStation Putra ID ini semuanya pakai sistem ori ya, bukan hand. Jadi semua gamenya itu original, saya beli dari PSN langsung ataupun dari perpanjangan PS Plus yang ada di PlayStation Indonesia. Jadi nggak pakai hand ya, nggak ada yang hand di rental PlayStation Putra ID ini. Yang keempat, Bang, berapa total PS di rental PlayStation Putra ID? Nah, ini udah saya jawab juga tadi. Ini jadi di rental saya itu ada 10 PS4 dan 2 PS5. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Bang, pakai TV apa? Nah, di sini saya pakai 2 merek TV ya. Yang pertama TCL udah dari pertama banget buka itu sistemnya udah 4K. Dan yang kedua Hisense udah 2 tahun terakhir pakai Hisense semua.
Karena menurut saya Hisense itu lebih soft ke mata, lebih adem lah, lebih nyaman untuk digunakan di rental PlayStation punya saya. Sebelumnya TCL itu agak lumayan tajam gambarnya, jadi agak sakit ke mata. Cuman kalau untuk 4K-nya bagus ya untuk PS5. Dan Hisense itu saya pakai di PS4, resolusinya itu masih Full HD. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-6. Bagaimana cara TV Hisense pakai remote karena sering bertabrakan? Oke, nah ini sering banget ya, karena saya rekomendasiin TV Hisense di rental PlayStation Putra ID yang punya saya. Jadi untuk bagaimana mengatasi remote TV Hisense yang sering bertabrakan, mengakalinya, jadi ketika mau mematikan ataupun timer si TV-nya, langsung di depan si TV-nya banget. Jadi jangan jauh-jauhan. Kalau jauh-jauhan otomatis TV yang ada di sebelahnya ataupun di depannya itu suka kehidupin sendiri ya. Jadi harus di depan si TV-nya langsung. Itu salah satu salah satu mengakalinya di rental PlayStation saya untuk supaya remote-nya itu tidak bertabrakan satu sama lain. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Ini banyak banget, baru ke-7 pertanyaan ya. Pakai stabilizer berapa watt? Nah, ini itu stabilizer banyak banget yang nanyain juga. Untuk stabilizer ini tergantung pemakaian kita ya di rentalnya. Kalau saya itu pakai 10 PS4 dan juga 2 PS5. Nah, untuk stabilizernya itu satunya 1500 watt. Misal satu PS itu 350 ya. Jadi bisa untuk 3 PS dan juga 3 TV ya. TV paling nggak nyampe 100 watt ya. Jadi 350 kali 3 kan udah 1050. TV-nya 300. Jadi bisalah untuk satu stabilizer bisa untuk dipakai 3 PS dan juga 3 TV. Kalau misal untuk 10 PS berarti kita kalikan aja, berarti sekitar 4 atau 3 stabilizer ya. Nah, itu cara menghitungnya untuk kebutuhan stabilizer yang ada di rental PlayStation Putra ID punya saya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya yaitu mending stabilizer atau UPS. Nah, ini fungsinya agak sedikit beda ya. Untuk stabilizer itu adalah menstabilkan aliran listrik, sedangkan untuk UPS itu menstabilkan aliran listrik dan juga menyimpan daya listrik. Jadi kalau fungsinya stabilizer itu menstabilkan aliran listrik yang ada di ruko saya. Saya itu misal kalau rukonya itu sering mati listrik atau aliran ya, atau mati lampu, nah itu cocok banget untuk stabilizer karena untuk menstabilkan arus listrik yang biasanya langsung jepret, yang langsung mati langsung. Nah, lebih bagus lagi untuk UPS karena UPS itu ada stabilizernya dan juga ada daya penyimpanan listriknya. Jadi kalau misal sewaktu-waktu si listrik itu mati, jadi nggak langsung mati si PS-nya. Jadi ada cadangan listrik yang ada di UPS-nya itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, pakai kursi yang kayak gimana? Nah, ini kursi, masalah kursi itu klasik banget ya. Banyak banget yang nanyain ke saya kursi itu modelnya kayak gimana. Pertama dulu saya pas pertama kali buka itu kursinya model yang nyender, yang ada busanya. Cuman itu cuman bertahan 3 atau 4 bulanan lah. Karena sering banget para user itu rusakin kursinya sampai patah si kursi bagian belakangnya. Jadi saya akalin kursinya mulai dari ke 4 bulan saya buka PS itu pakai kursi yang besi kayak gini nih. Jadi nanti saya bakal perlihatkan lah untuk model kursinya. Ini cocok banget, kuat banget. Ini udah 3 tahun saya pakai kursi ini, semuanya masih kokoh banget lah. Oh ya, kalau bisa yang modelnya model kain ya. Kalau modelnya karpet ataupun model kulit itu sering bolong kena kuntung rokok. Jadi kalau model kain itu cukup lumayan kuat menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ke-10. Bang, game yang pakai kaset atau digital dan bagaimana cara belinya? Nah, ini juga udah saya jawab di video-video sebelumnya ya. Di sini itu saya pakai sistem game digital semua ya. Jadi beli gamenya itu dari PSN langsung. Jadi kita harus punya akun dan kita download nanti dari si akun itu untuk game-gamenya.
Jadi nggak ada game yang pakai kaset di rental PlayStation punya saya ini. Jadi sistemnya itu kita beli langsung dari PSN atau Sony Indonesia ya untuk game-gamenya, dan kita bisa berlangganan PS Plus untuk mendapatkan keuntungan game-game bulanan yang dikasih gratis dari si PlayStation-nya. Itu keuntungan dari si akun digital. Tapi kalau pakai kaset pun bisa ada kelebihan dan kekurangan juga sih ya. Cuman kalau kekurangannya kita misal 10 PS, jadi harus punya 10 kaset. Jadi itu menurut saya kurang efektif ya, karena berarti budget untuk membeli kaset itu lebih banyak lagi. Kalau pakai akun digital kan bisa di-share akun, jadi untuk satu akun itu bisa dipakai 2-3 PS sekaligus. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ke-11. Lebih efektif pakai kaset atau yang digital? Nah, ini udah saya jelasin juga barusan ya. Jadi menurut saya lebih efektif yang pakai digital. Jadi untuk menghemat biaya juga, karena nggak harus beli game, setiap PS itu harus beli gamenya. Jadi kalau digital itu bisa di-share akun, satu PS bisa 2-3 PS. Oke, pertanyaan ke selanjutnya yaitu, Bang, berapa omset saat ini? Nah, ini menurut saya dapur sendiri ya. Cuman kalau banyak yang nanyain, ya saya bakal jawab aja. Untuk omset sekarang itu agak berkurang dari awal-awal pembukaan ya. Kalau awal pembukaan dulu itu nyampe 700-800. Nah, sekarang itu cuman 400-500. 500 pun jarang ya menurut sekarang itu paling 400-500 lah. Karena sekarang udah banyak banget yang buka rental PlayStation di area daerah saya. Ini udah ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rental PlayStation sekarang. Kalau dulu pas saya buka pertama kali di tahun 2020 itu baru saya 1, 2, baru ada 2 rental. Sekarang udah ada 6-7 rental. Jadi ya mungkin usernya atau pelanggannya udah terbagi. Ya kita berbagi rezeki juga lah, karena rezeki itu nggak akan bertukar. Jadi ya kita syukuri aja, 400-500 sehari aja itu alhamdulillah banget. Oke, selanjutnya ke pertanyaan ke-14. Bagaimana prospek rental PS saat ini? Nah, ini pertanyaan yang paling penting juga untuk teman-teman semua yang mau buka rental PlayStation di tahun 2025. Jadi menurut saya prospek rental PlayStation di tahun 2025 menurut saya masih sangat menjanjikan ya. Tapi itu tergantung di mana kalian buka rentalnya, apakah di kampung ataupun di kotaan ataupun banyak kampus-kampus ya. Kalau saya itu karena di sini banyak kampus, ada 4 universitas, jadi menurut saya masih cukup bisa menjanjikan ya. Walaupun di sini saya sekarang udah banyak rental PlayStation, ada 6-7 rental, tapi untuk penghasilan pendapatan per hari menurut saya masih cukup lumayan tinggi dan masih bisa cukup diandalkan. Jadi kembali lagi ya, untuk prospek rental PlayStation di tahun 2025 bagaimana? Menurut saya itu tergantung ke daerah ataupun tempat kalian buka rental itu sendiri. Kalau di kampung ya mungkin kurang menjanjikan ya, tapi saya kurang tahu juga ya. Cuman kalau di perkotaan itu tempat banyak sekolah dan juga banyak kampus, menurut saya itu masih sangat menjanjikan banget guys. Oke, jadi mungkin itu aja beberapa pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu atau mewakili teman-teman semua yang pengen buka rental PlayStation di tahun 2025 ini kayak gimana. Oke, jadi mungkin itu aja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa video saya selanjutnya. Goodbye. Mantap. Salam rental PlayStation Indonesia. Ya, dari Jalmeong. Ya. Ini operator saya, ini ada Bung Rijal dan juga Bung Tar. Jackpot guys, ada ban PS. Topi bayar, Mas. Siapa pakai topi?